Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama kami. Di kali ini saya akan bercerita tentang di pesantren ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke. Perkenalkan, namaku Basuki. Sekitar pertengahan tahun 2006, aku melanjutkan SMP di salah satu pesantren modern. Sebenarnya aku tidak mau masuk pesantren, tapi ibulah yang bersikeras agar aku belajar ilmu di agama di sana. Oh ya, perkenalkan juga teman SD ku namanya Hadi. Dia juga masuk pesantren yang sama denganku. Pagi sekali mobil travel berhenti di depan rumahku. Ibu dari semalam sudah mengemas semua barang-barangku. Hanya ibu yang akan mengantar ke pesantren karena bapak sedang kerja di kota. Jadi mondok juga kah? Hah? Mang Damin si sopir menyeringai ke arahku. Jadilah Mang, ibu yang menjawab. Dia tergopoh-gopoh membawa koper yang berisi pakaianku. Seorang kondektur dengan sigap membantu ibu, lalu memasukkan koper itu ke dalam bagasi mobil. Di dalam mobil tampak gadis sedang duduk dengan wajahnya yang kecut. Mungkin ia juga dipaksa untuk masuk pesantren. Sepanjang perjalanan aku mencoba membayangkan apa kehidupan di pesantren. Semua pasti berbeda. Aku harus mulai hidup mandiri. Aku tahu alasan terbesar ibuku memasukkanku ke pesantren tak lain karena aku sangat manja. Mungkin dia ingin mengajarkan padaku bagaimana hidup yang sebenarnya kalau tanpa orang tua. 2 jam perjalanan, akhirnya mobil travel berhenti di sebuah gerbang pesantren yang terlihat usang. Kami disambut oleh para santri dengan senyum ramah. Mereka membantu ibu membawakan barang-barangku. Siang ibu, atas nama siapa? Seorang wanita menyambut kami di depan kantor pondok. Basuki dan Hadi, jawab ibuku. Kamar anak kami di sebelah mana ya? Tanya ibuku Hadi. Perkenalkan, saya Ustadz Fariah. Jangan khawatir Hadi dan Basuki, nanti satu kamar ya, di kamar Assalam Rudi. Dia memanggil salah satu santri yang berpakaian rapi berdasi. Tolong antarkan tamu kita ke kamar Assalam ya, pintu Ustazah Farihah. Baik Ustazah, jawab santri itu. Ia lalu membawa kami semakin masuk ke lingkungan pesantren. Banyak sekali santri berlalu lalang membawa piring yang sudah berisi makanan. Tampaknya memang ini jam makan siang bagi santri. Yang membuat aku bingung adalah mereka semua berbicara bahasa Arab. Aku tidak mengerti pembicaraan mereka. Sesampainya di kamar yang mereka beri nama Assalam, kami disambut lagi oleh ketua kamar di sana. Satu kamar terdiri dari 15 orang yang termasuk ketua kamar. Aku masih ingat nama ketua kamarku, Kak Safudin. Dia juga memang ramah menasihatiku agar betah di pondok. Aku tidak yakin bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti ini. 1 minggu di pondok, aku mulai betah. Kakak kelasku baik sekali, mereka mengajariku bahasa Arab dan Inggris. Aku punya program sendiri agar cepat bisa bahasa Arab. Setiap hari minimal hafal 1 kosakata bahasa Arab untuk digunakan dalam percakapan. Suatu malam, saat teman-temanku sudah tidur pulas dan lampu kamar sudah dimatikan, aku malah tidak bisa tidur. Kubuka pintu lemariku lalu mengambil sebuah kamus. Pelan-pelan kulangkahi satu persatu temanku yang sedang berjejer tidur dengan pulas. Aku mendekat ke jendela untuk mendapatkan cahaya dari luar. Kubuka sedikit tirai jendela itu. Ini jam 2 dini hari dan pondok benar-benar sudah sepi. Kubuka lembaran kamusku dan menemukan sebuah kosaka mikrofah yang berarti gayung. Kuucapkan kosakata itu berulang-ulang agar bisa diingat. Tiba-tiba di luar kamar tampak bayangan seorang melintasi kamarku. Jelas sekali aku lihat itu bayangan seorang yang mengenangkan mukena.
Mana mungkin malam-malam begini ada santriwati yang masuk kawasan santriwati. Ku intip dengan hati-hati dari bilik jendela, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Apa mungkin ada orang iseng? Tanyaku dalam hati. Aku kembali duduk di dekat jendela sambil bersandar di dinding. Ku buka kembali kamus bahasa Arab itu lalu menghafalkan kosakata mikrofah yang berarti gayung. Mikrofah gayung, gumamku sambil memejamkan mata agar tetap ingat. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk kaca jendela kamarku, persis 3 ketukan. Siapa sih? Aku kenal lalu membuka tirai jendela itu, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Tak lama berselang perutku mulas, ingin buang air besar. Kuletakkan kamusku lalu beranjak pergi ke toilet. Lokasi toilet ada di paling ujung gedung ini. Saking tak kuat ingin buang hajat, aku lari berbirit-birit. Toilet di pondok berbeda dengan toilet pada umumnya. Jadi dalam satu ruangan ada 11 toilet yang berjejer dan hanya disekat dengan tembok yang tidak terlalu tinggi, sehingga kalau jongkok maka teman yang sedang buang hajat di sebelah kita bisa melihat kepalanya. Jadinya bisa buang hajat sambil ngobrol sama teman. Nah, malam itu aku langsung masuk ke dalam toilet dan buang hajat. Setelah selesai, aku baru sadar kalau emberku tidak ada gayungnya. Di samping kananku terdengar suara gemericik air dan bunyi gayung. Aku tidak dapat melihat orang tersebut. Mungkin saja dia tertunduk. "Kak, aku boleh pinjem mikrofahnya enggak?" Tanyaku. Ku gunakan kosakata yang barusan ku hafalkan. Buru-buru mikrofah, kepala aja enggak punya, jawabnya, dan jelas itu suara wanita. Aku berdiri melihat ke samping toilet itu. Benar-benar saja ada sosok tanpa kepala yang sedang jongkok di atas kloset. Aku pun lantas berteriak, lari terbirit-birit tanpa cebok. Santri di gedung itu sampai bangun karena teriakanku sangat keras. Oke ya, itu tadi cerita di pesantren ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, nanti dilanjut part 2 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.